Di tepi jembatan Fengtou. Tak ada yang membantu meraih mimpiku. Aku sendiri menapaki salju hingga puncak gunung. Teman-teman, ikuti aku, maju. Terima kasih kakak nomor 1, sudah mengirim pesawat kecil. Mari kita persilakan pemilik harta berikutnya. Guru Wang, tolong lihatkan. Bagaimana kalung ini? Nona. Letakkan harta itu di tempat yang seharusnya. Di sini. Wah teman-teman, kalau aku tidak segera keluar, siaran langsungku benar-benar akan hilang. Kenapa ada mobil datang dari belakang? Oke begini, kita pindah tempat siaran. Saudara-saudara, aku kasih tahu kalian sendiri nanti, sama istri kalian. Kalau pergi urusan, jangan sampai seperti ini, mengerti? Capek banget. Istri. Kenapa kamu si pecundang? Kalian berdua tadi ngapain? Sang Ting Ting, turun. Aku bilang turun, dengar nggak? Turun, turun. Apaan sih, berani menghalangi mobilku? Kamu siapa? Diam. Yang berdiri di depanmu adalah anak bangsawan besar dari Jinling, Lu, anak muda keluarga Lu Xiao. Kamu pikir perbuatanmu ini pantas buatku? Aku bangun pagi-pagi, pulang malam. Aku siaran setiap hari, cari uang, menghidupi keluarga. Aku menghidupimu. Bukan kamu selingkuh ngapain? Wang Tingkuan, kita sudah menikah 5 tahun kan? Uang yang kamu hasilkan selama 5 tahun ini masih belum sebanyak uang jajan yang Lu Xiao kasih hari ini. Tapi aku setiap hari pinjam uang kemana-mana. Aku cari uang, belikan kamu rumah. Di sertifikat rumah, nama kamu semua, tahu nggak? Kamu bilang, rumah yang lebih kecil dari kandang anjingku itu. Masih kecil ya? Aku. Sudah. Ini surat perceraian. Seharusnya aku sudah memberikannya padamu. Hitung saja 5 tahun ini. Aku buta mata. Baik. Aku akan bercerai denganmu tapi kamu harus kembalikan uang untuk membeli rumah itu. Aku akan meninggalkanmu. Mulai sekarang kita putus hubungan. Berkata aku main dengan wanita murahan, panggil orang. Ajari dia cara bicara. Kalian mau apa? Pergi kau pergi. Pergi. Minggir. Wang Tingkuan, rumah ini anggap saja sebagai ganti rugi untuk 5 tahun ini. Dan kamu keluar tanpa apa-apa. Lu Xiao, ayo pergi. Istriku kabur dengan orang lain. Aku punya banyak hutang. Tuhan, katakan padaku, apa gunanya aku hidup? Anak muda, aku melihat semuanya tadi. Hidup ini panjang. Jika kamu bunuh diri, kamu tidak akan punya kesempatan untuk bangkit. Tapi, sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku hanya seorang streamer kecil. Apa gunanya aku hidup? Lebih baik aku mati saja. Jika kamu mati sekarang, hidupmu akan berakhir begitu saja. Jika kamu tidak ingin menerima nasib, ikutlah denganku. Aku menerima nasib. Orang tua, tunggu aku.
Hei, orang tua, jangan-jangan kamu mau membawaku ke tempat MLM. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa, keluargaku miskin, semua keluargaku miskin. Aku tidak punya nilai apa-apa. Apa yang kamu bicarakan di sini? Ada mata yang bisa melihat dunia, dan urat nadi yang bisa mengidentifikasi harta karun. Benar atau tidak? Masuk saja. Tahun ke-15 Dacia. Wang Yukong terjual 170 juta, bahkan tidak setengah dari ini. Ini masih asli. Hei kakek, kamu taruh ini. Untuk ganjal meja ya. Cermin tulang rajakin. Peta aliran naga dunia. Aku tidak berani melihat, tidak berani melihat. Maafkan aku langit. Benda-benda ini di sini sangat biasa. Sampai segitunya kamu takut. Tapi melihat ini dia akan kena kutukan langit. Aduh. Hei kakek, siapa kamu? Aku pemilik rumah ini. Pemimpin Tian Mai. Kakek Tian Mai. Itu. Hei kakek, di rumahmu ini. Aku lihat 3 harta karun. Bisa bikin dunia anti gempar rumahmu ini. Aku tidak berani tinggal. Dah ya. Mau pergi tidak semudah itu. Kakek mau apa? Aku tiap hari nonton live streamingmu. Kamu jago banget ngibul. Mirip aku waktu muda. Kamu ada hubungan denganku, aku akan ajari. 2 dari 6 jurus Tian Mai Sutra Langit. Jari pencuri. Ternyata kamu hater ya. Aku tidak mau belajar, aku harus pergi. Lepaskan aku, lepaskan. Tolong. Aku memang tidak salah lihat. Cuma 10 hari sudah bisa. Ilmu Tian Mai, Sutra Langit dan Jari Pencuri. Tian Mai ada penerusnya. Itu karena guru yang baik. Kamu ganti muka lebih cepat dari balik halaman. Ingat, untuk mewarisi Tian Mai, harus temukan 2 muridku yang lain. Dari tangan mereka dapatkan 4 jurus lainnya dari 6 jurus. Pergilah muridku yang baik. Guru budi baikmu tidak akan kulupakan. Setelah murid mengumpulkan ke-6 benda mustajab nanti, aku akan kembali untuk menemui guru. Guru. Tuan, mungkinkah semua ini hanyalah mimpi? Tapi sutra ulat langit masih ada kan? Kalau begitu, mari kita coba keaslian sutra ulat langit. Kalau sudah dicoba, kita pasti tahu. Aduh, cepat kembalikan cap perunggu milikku. Nih, cap perunggumu. Di antara kedua benda ini, barangmu sendiri. Pasti kamu kenalikan. Kamu,
Aku hanya memberimu untuk dilihat, tapi kamu malah mengeluarkan satu lagi, yang sama persis, dari tangan kiri ke tangan kanan. Sekarang aku juga tidak bisa membedakan mana yang asli punyaku. Kalau begitu, bukan urusanku lagi. Pokoknya, dari kedua benda ini, kamu bisa ambil satu. Sedangkan yang tersisa, itu milikku. Kalau begitu, aku pilih yang ini. Dia ternyata mengambil yang palsu, yang asli jadi milikku. Tunggu dulu. Nona kecil, bolehkah aku melihat cap ini sebentar? Nona kecil, jika kamu benar-benar memegang cap ini, berarti kamu telah menemukan jalannya. Tapi kedua cap perunggu ini, baik dari bahan perunggunya maupun warna karatnya, sama persis. Mungkin saja keduanya asli, jadi ambil yang mana saja boleh. Ini adalah cap jabatan Yu Shusang, dan sejauh yang aku tahu, hanya ada satu yang pernah ditemukan, dan itu tampaknya dibeli oleh sebuah keluarga kaya di pelelangan. Jadi yang satu ini pasti palsu. Hei, jangan sok tahu di sini ya. Selama bertahun-tahun aku berkecimpung di dunia barang antik, aku belum pernah melihat palsu yang dibuat begitu mirip. Si kumis kecil, kebetulan aku sedang bingung untuk mencoba sutra ulat langit ini. Sekarang, aku akan pakai punyamu untuk mencobanya. Omong kosong. Meski permukaannya terlihat sangat mirip, tapi material di dalamnya sulit diubah. Teknik pengecoran zaman sekarang pasti akan hancur oleh sutra ulat langitku. Nanti, aku akan tunjukkan pada kalian dengan jelas. Jangan percaya omongannya. Mana ada cara identifikasi seperti ini di dunia? Benar sekali. Pecah. Ini metode peleburan tembaga modern. Benda ini palsu. Orang ini siapa? Metode penilaiannya sungguh. Aku baru pertama kali melihat yang seperti ini. Kakak, cara menilai barang antikmu sungguh keren sekali. Sepertinya aku sedang bermimpi. Benang surgawi asli. Lalu jari pencuri makam itu. Ngomong-ngomong, nona kecil, aku mau tanya. Apakah kamu tahu di mana ada tempat untuk barang antik yang belum diidentifikasi? Di pasar gelap malam hari, akan ada yang menjualnya. Baik, terima kasih ya, adik. Dasar pedagang licik, berani-beraninya kamu menipuku. Kalau hanya dilihat dari penampilan luar, memang serupa persis. Tapi tunggu, yang pecah itu punya siapa? Tunggu, benar juga. Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa yang kamu bawa itu asli? Bukan yang satu ini yang sudah rusak. Aku? Karena itu milik keluarga Xiao kami. Dibeli dengan harga selangit di lelang. Kenapa putri keluarga Xiao datang? Kakak, kamu sudah datang. Kamu membawa barang-barang keluarga untuk dipamerkan di luar. Sesampainya di rumah, hukuman keluarga menantimu. Ya? Dan kamu, apakah aku perlu menunjukkan sertifikat lelang padamu? Tidak perlu, tidak perlu. Putri sulung tentu saja, tidak mungkin main-main dengan barang palsu. Lalu, bagaimana kamu bisa berani menipu keluarga Xiao kami? Bagaimana kita menghitung utang ini? Aduh, putri sulung. Aku buta tidak mengenali gunungan besar. Aku tidak tahu kalau dia adalah putri kedua. Tolong maafkan aku kali ini. Toko milikmu bergantung pada nama keluarga Xiao kami. Berani menjual barang palsu di bawah hidung keluarga Xiao kami. Tutup toko ini. Seutas benang sutra bisa menghancurkan segel palsu. Benar, aku dan semua orang di toko itu melihatnya sendiri. Mungkin dia adalah orang yang kakak cari sebagai pembantu. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, segera aku akan mengundangnya memimpin keluarga Xiao kami. Pemilik toko, barang di ruanganmu. Itu bukan dari dinasti Shang atau You. Paling banter, barang minggu lalu. Kamu. Keluar dari sini. Ternyata jari emas saya ini memang berguna. Lihatlah cangkir ini. Bagian bawahnya kurang halus dan alami. Cangkir ini pernah dengan kilau palsu. Tak ada kilau berharga. Ini palsu. Ini warisan dari
Kakek saya, ceritanya bagus. Tapi ini tetap palsu, tapi ada nilai penelitiannya. Jadi, saya tawarkan 500.000 untuk membelinya, kalau tidak, ini hanya akan jadi sampah. Om, bisakah saya melihat harta kakek Anda? Sebentar saja. Wah, ini terlihat asli. Om, lihatlah cangkir ini. Ini disebut cangkir kecil dengan motif bunga biru. Meski dari kilang rakyat, tapi lihat ini, kelengkungannya. Tidak kalah dengan kilang kerajaan, jadi, ini pasti harta berharga, ini. Paling tidak bernilai 60 juta. Benarkah? Saya tidak mungkin bohong. Saya bilang, Anda harus segera menyimpannya, jangan sampai orang yang mengaku ahli, membelinya dengan harga murah, dan menipu Anda. Anda, Hei. Om, simpan baik-baik ya. anak muda. Ini saya berikan untukmu. Ini tidak boleh, ini harta keluarga Anda. Anda simpan sendiri. Saya datang hanya untuk ketenangan. Barang seperti ini, saya punya banyak di rumah. Sekarang, uang untuk beli rumah. Akhirnya bisa dilunasi. Kamu anjing ini, masih berani hidup ya? Sepertinya tidak melihat kalender sebelum keluar. Bertemu dengan kalian berdua. Apa yang kalian pegang, sampah ya? Dia memang lucu, pasti dia ambil dari tempat sampah. Lihat tadi dia senang, seperti anjing yang menemukan kotoran. Sampah yang kalian bicarakan ini bernilai 60 juta. Kamu pikir di tumpukan kotoran bisa menemukan harta karun? Laos Hang, tolong nilai cangkir ini. Apakah benar bernilai 60.000? Datang dan datang untuk jian-jian. Kau tahu mengapa istrimu dibawa ke pelukanku? UPS, lu kurang benci. Karena kau miskin. Kau tahu kenapa kau miskin? Karena kau hanya makan di lubang kotoran. Jika cangkir ini bernilai 600.000, aku berlutut di tempat. Apa yang Anda katakan tidak baik, tapi konservatif 600.000. Ayo. Lu kurang berlutut. 600,000 sampah juga dibiarkan kepada Anda. Aku bilang hari ini aku terima. Bayi kelas 10 juta. Wang Tingkuan, aku melihat kau mengambil kotoran dan berpura-pura memaksa saya untuk memberitahu Anda. Aku telah mencampakkanmu. Keputusan yang paling tepat. Kau bisa masuk ke rumah mereka, Lu. Aku bilang kau adalah anjing Luming. Dia memperlakukan Anda sebagai mainan, kau tahu. Aku bersedia, dan kau akan menjadi anjing. Apakah Anda tidak mengerti kualifikasi? Kau lucu, kau tahu. Aku mencekikmu. Aku akan mencekikmu. Anda menyebarkan saya, aku mencekikmu. Wang Tingkuan tidak cukup terakhir kali dipukuli, kan? Tidak bisakah saya mengambil kebocoran? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Gunakan saja aturan pasar gelap ini. Tes identifikasi dari pasar gelap ini. Pilih 3 bayi yang tidak teridentifikasi. Anda dan saya masing-masing memiliki penilaian bayi yang lebih tinggi. Berapa nilai harta pemenang yang kalah? Semua perlu memberikan kompensasi kepada pemenang. Baru saja datang ke pasar gelap saya. Aku melihat seseorang yang akan melakukan tes. Bagus untuk menjadi penilai ini. Melihat Ketua Sheng. Apa yang kau lakukan? Kau tutup mulutku. Ada lebih dari 4 juta anggota pasar gelap. Hitam dan putih memakan rumah lu saya. Anda harus menghormati pasar gelap dengan 3 poin. Ketua Sheng, Anda adalah seorang notaris. Sekarang saya menyesal sudah terlambat. Jangan salahkan Jining karena tidak bisa menerimanya. Aku tidak menyesal. Hanya takut anak ini tidak berani bertanding. Apa yang tidak berani? Hari ini kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru. Dengan jari emas, bagaimana bisa kalah? Pasar gelap. Baiklah, sesuai aturan. Hari ini, siapa yang menghabiskan paling banyak di pasar gelap? Pilih dulu, Lu Xiao. Silakan, Wang Tingkuan. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu, Lu Xiao malam ini akan membeli semua harta karun dan membawa teknologi baru dari keluarga Lu. Teknologi baru ini. 3 benda ini, baik dari penampilan maupun kualitas, adalah yang terbaik.
Yang bisa menentukan nilainya hanya tahun pembuatannya. Ini adalah ramuan terbaru dari keluarga Lu, yang bisa menentukan tahun tanpa merusak benda. Menentukan tahun pembuatannya. Gelang ini berusia 300 tahun. Vas ini hanya 150 tahun. Ini, patung Buddha ini berusia 1000 tahun. Aku memilih patung Buddha ini. Bagaimana dengan Tuan Wang? Wang Tingkuan, kamu paham penilaian. Apa yang bisa kamu rasakan dengan tangan? Dia dulu hanya seorang pembawa acara live streaming penilaian harta karun. Tidak pernah melihat barang bagus, akhirnya menemukan harta karun. Tentu saja ingin merasakannya. Benar-benar orang yang belum pernah melihat dunia, bertanding denganmu. Hanya akan menurunkan levelku. 307 tahun, 154 tahun, 1063 tahun. Apa yang kamu lihat, pilih saja. Ini sudah selesai, pasti kalah. Tidak, vas ini memiliki 2 tahun. Aku menyarankanmu memilih gelang giok 300 tahun ini. Tapi dibandingkan dengan patung Buddha 1000 tahunku, kamu pasti kalah. 1000 tahun, ini belum setengah dari harta karun ini. Lu Xiao, aku rasa kamu terlalu cepat senang. Kamu sok apa, kamu pikir? Kamu bisa lebih hebat dari ramuan keluargaku yang menghabiskan miliaran. Hebat. Aku lihat dia hanya keras kepala saja. Ramuan keluargamu ini memang hebat. Tahun dari 3 harta karun ini semuanya benar. Jadi uangmu tidak sia-sia. Kau pikir dengan memujiku, aku akan membiarkanmu begitu saja. Aku beritahu kamu, patung Buddha ini diperkirakan bernilai 100 juta. Kamu harus menggantinya sesuai harga. Kalau kamu tidak mau membayar, keluarga kamu yang akan membayar. Kalau mereka juga tidak bisa, ya jual ginjal, jual hati, jual jantunglah. Wang Tingkuan, kalau saja saat itu kamu bertemu aku dan Lu Xiao, kamu pura-pura tidak melihat, mungkin ini tidak akan terjadi. Ini semua kesalahanmu sendiri. Sang Tingting, kamu tenang saja. Dari sekarang, kamu dan Lu Xiao bersama. Aku pasti tidak akan melihat, karena kamu tidak pantas masuk ke mataku. Kamu bilang apa cukup, kamu sudah pilih. Tentu Sheng Ketua, aku sudah pilih vas bunga ini. Kamu tidak dengar Lu Xiao bilang, vas ini baru berusia 150 tahun. Dia mungkin tidak bisa menerima kenyataan. Lagi pula harus mengganti 100 juta. Aku sarankan, lebih baik kamu hilangkan sikapmu itu. Karena, sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Baik, mari kita mulai pertandingan. Sesuai aturan, biaya penilaian 200.000. 200.000? 200.000? Kakak, kamu ini mau merampok ya? Ini kan pasar gelap. Aturan pertandingan penilaian. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Kalau tidak bayar, kamu dianggap menyerah dan kalah. Betul. Saudara-saudara, keluarga, saya ini ada barang berharga yang sangat bagus. Cangkir kecil dengan motif bunga biru. Nilai pasarnya 600.000. Sepertinya semua juga melihat saya tidak punya uang untuk penilaian, jadi tidak perlu 500.000, tidak perlu 400.000. Cukup 200.000, kamu tidak akan rugi. Tidak akan tertipu. Mas yang pakai topi ini, lihatlah. Cangkir ini kamu bawa pulang, untuk 400.000. Aduh Wang Tingkuan. Kenapa jalan tidak lihat-lihat? Sang Tingting. Sheng Ketua, ini kan tempatmu, kamu tidak urus? Cara yang cukup licik, tapi itu urusanmu dengan wanita itu, biaya penilaian. Masih harus kamu bayar ke saya. Saya tidak punya. Baik, saya umumkan. Tuan Wang melepaskan penilaian kali ini. Tunggu sebentar, biaya penilaian 200.000 saja. Saya yang bayar untuknya. Xiao Yuxin, apa maksudmu? Apa hubunganmu dengan anak ini? Apa hubunganku dengan dia, urusanmu apa? Perhatikan cara bicaramu dengan saya. Kamu kan tunanganku. Pernahkah aku mengakui pernikahan kita? Perintah orang tua kata perantara. Orang tua sudah menentukan sejak lama. Sudah cukup, hubungan kalian tidak saya pedulikan. Nona Xiao sudah memberi saya 200.000. Jadi kompetisi penilaian lanjut. Lu main-main dengan mantan istri anak ini dan tunangan lu main serong. Hahaha, mainnya seru ya? Diam. Penilaian dimulai. Mohon semua menunggu sebentar.
Yusin tenang kalau aku menang. Pasti aku kembalikan uangmu. Kalau kamu menang 200.000 ini akan kuberikan padamu. Selain itu aku punya hadiah tambahan untukmu. Wah Wang Tingkuan. Tidak menyangka kau punya kemampuan merayu anak orang kaya. Nona besar ya. Benar kemampuanku. Hanya untuk orang penting seperti Nona Xiao. Seperti kamu yang suka main dengan wanita murahan kamu. Simpan saja untuk lu. Pikir dulu sebelum bertindak. Semuanya. Setelah penilaian, patung yang dipilih Lu berusia 1000 tahun. Diperkirakan bernilai 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar yang termahal dari ketiganya. Kamu lihat kan kamu memilih sampah yang kalah dariku. Nona Xiao tidak menyangka ya. Kamu punya kebiasaan makan sampah. Ketua Sheng saya rasa. Ahli yang kamu undang juga tidak bagus. Pemenang jadi raja yang kalah jadi penjahat. Saya tidak perlu dengar apa katamu. Saya hanya dengar perkara. Oke, aku akan menunjukkan berapa harga botol ini. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja menghancurkannya. Kau gila? Vas ini tidak sebagus patung Buddha Luming, tapi juga bernilai 30 juta. Valuasi Miss Xiao sangat akurat. Aturan harus memberi kita 10 kali pasar gelap. 10 kali itu 300 juta. Kemudian dia di kehidupan selanjutnya. Ini masih belum jelas. Yusin, kau percaya padaku. Keputusan yang tepat. Z9 Mata 2500 tahun. Ini adalah peninggalan kerajaan Gajah Kuno. Kepala 7 harta karun. Apa Z9 Mata? Tidak pernah mendengar. Kita punya sedikit, tapi kita punya pilihan. 1000 tahun patung Buddha membuat kita kurang. Untuk memberitahu kalian. Berapa nilainya? Lu Xiao, kamu cepat bangun. Ini benar-benar Z9 Mata 2500 tahun yang lalu. Dan tak ternilai harganya. Tak ternilai, ini tidak mungkin. Siapa yang bisa membuktikan harganya? Memenangkan patung Buddha Anda, bodoh dan bodoh. Meskipun harta yang tak ternilai tidak dapat dilelang. Tapi manik-manik 9 mata terakhir yang diperdagangkan secara pribadi. Menjual 5 miliar remer wang. Saya tidak tahu harus mengatakan bahwa Anda beruntung. Atau levelnya tinggi. Apa ada sesuatu yang istimewa tentang jari ini? Ketua Sheng itu. Kau bilang permainan ini, seharusnya aku yang menang. Tentu saja. UPS, Tuan Lu. Aturan permainan ini, seharusnya yang kalah. Valuasi bayi pemenang. Ya, saya tidak perlu 5 miliar. Wang Tingkuan, kau hanya. Aku hanya ingin uang. Lu kurang. Hari ini, jika kau pergi. Berani hentikan aku. Lu Xiao, apakah kamu tidak menghormati pasar gelap? Atau tidak menghormati Sheng Dongyu? Keluarga Lu menghormatimu dan pasar gelap. Tapi bukan berarti aku takut padamu. Lu Xiao, kamu bukan kepala keluarga. Ayahmulah kepala keluargamu. Kamu. Baiklah, hari ini aku mengaku kalah. Masalah ini akan kubicarakan dengan ayahku setelah pulang. Lu dah Xiaoye kita. Dipukuli di luar. Masih harus pulang mencari ayah. Bayi besar. Ucapan yang sangat tepat. Di luar terlalu berbahaya, cepatlah pulang mencari ayah. Hari ini ada pasar gelap yang mendukungmu. Aku akan melepaskanmu kali ini, lain kali. Jika aku mendengar kamu berkata seperti itu lagi, aku akan memukul gigimu. Semuanya sampai copot. Lalu membuatmu menelannya. Dan kamu, Xiao Yusin. Setelah kamu menikah denganku, masalah hari ini. Akan kulihat bagaimana kamu meminta maaf padaku.
Aku berkata, seorang pria menggunakan jari pada wanita, apa artinya? Beranilah menghadapiku. Aku siap kapan saja. Mampu dan tidak takut pada orang berkuasa. Sangat keren. Kalian tunggu saja, kita belum selesai. Pergi. Lu Xiao, tunggu aku, Tuan Wang. Kamu telah menyinggung keluarga Lu, keluarga kaya nomor 1 dalam penilaian harta di Jinling. Tidakkah kamu takut keluarga Lu akan membalasmu? Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Apalagi yang harus aku takutkan kehilangan. Tuan Wang, aku memberimu sebuah kalimat. Jinling bukanlah makhluk kolam. Setelah bertemu angin dan awan, akan berubah menjadi naga. Nona Xiao. Xiao Yusin. Apa yang kamu katakan tentang hadiah tambahan tadi? Apa itu? Keluarga Lu telah menekan keluarga Xiao selama bertahun-tahun. Hari ini akhirnya kami bisa melampiaskan kemarahan. Kamu adalah pahlawan besar keluarga Xiao. Adapun hadiahnya, aku mewakili keluarga kami. Keluarga Xiao mengundang Anda untuk minum. Kakak Yu, ini semua informasi tentang Wang Tingguan. Tidak biasa. Bagaimana mungkin guru menerima jenis ini? Sebagai murid tertutup, saudari Yu, dia adalah saudaramu. Saya mengenali sekilas saat tes identifikasi. Master jari emasnya harus berikan 2 denyut nadi terakhir kepadanya. Tapi anak ini, dia juga cocok. Luming terlihat seperti sedang makan hari ini. Lucu sekali. Jika kau suka, aku membiarkan dia makan setiap hari. Baiklah, ya. Aku akan berada di atas. Kenapa aku merasa sangat lelah? Melakukan pekerjaan fisik sepanjang malam. Wow, hotel apa ini? Sangat maju. Adik perempuan. Kenapa kau di sini? Kenapa aku tidak bisa di sini? Kau dan adikku tidak bisa diam. Saya tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Adikmu. Nama saudaramu adalah Yusin. Kenapa kamu memakai celana? Kau tidak akan mengakuinya. Kau tidak punya hati nurani, karena kau dan adikku masih berlutut di ruang tamu. Dieksekusi oleh ibuku. Yusin, kau bangun, aku akan mencari bibiku. Jelaskan. Kau harus pergi. Yusin kemarin malam. Aku akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang Anda ambil. Aku akan menikahimu. Lupakan saja, kau akan menganggap tadi malam sebagai mimpi. Orang yang datang mengirim Emar Wang ke rumah Xiao. Kakak. Kakak, aku melihat kakak ipar. Dia tulus. Tempat tinggal. Dia bukan kakak iparmu, dia orang biasa. Apa kau akan melibatkan dia dalam pertempuran? Dia adalah kakak ipar. Dan dia pernah kulihat. Orang dengan kemampuan terkuat. Dia orang yang kita cari, Kak. Keluarga Xiao mencari seseorang yang bisa menyelamatkan keluarga kami dari kehancuran. Seseorang yang bisa menopang bangunan yang hampir roboh. Seseorang yang berkuasa dan berpengaruh. Jadi maksudmu, kita hanya bisa mencari Luming. Aku tidak akan menikahi Luming sebagai putri keluarga Xiao. Jika akhirnya kita tidak menemukan seseorang yang bisa membantu keluarga Xiao, aku akan bertarung bersama keluarga Xiao sampai titik darah penghabisan. Baik, aku mengerti. Xiao Yusin, tenang saja. Aku pasti akan meraih kesuksesan. Dan kembali untuk menikahimu. Kakak ipar keren, semangat kakak ipar. Aku mendukungmu, kakak ipar. Wang Tingguan, kamu pasti bisa.
Katakan, siapa yang mengajarkanmu teknik Mojinji? Siapa sebenarnya gurumu? Bukankah sudah kuberitahu? Aku belajar sendiri. Sudah semalaman, kamu masih saja ngomong sembarangan. Kamu seorang pria. Bawa benang buat apa? Karena aku suka menjahit. Aku ingin tahu seberapa keras mulutmu. Entah sekeras ini atau tidak. Konon, besi ini jika menyentuh kulit, akan menempel pada kulit, dan nanti bisa tercabut bersama. Banyak bicara, kalau mau pukul, pukul saja. Mencari mati, berhenti. Kamu pria sejati, aku Sheng Dongyu mengakuimu. Oh, ternyata kamu? Bukan, kenapa mengikatku? Apa salahku padamu? Hah? Kamu sudah tahu jawabannya, adik seperguruan. Kamu juga murid guruku. Kalau begitu, kamu harus memanggilku kakak kedua. Aku nenekmu. Mencari mati. Ternyata guruku tidak memberitahumu apa-apa. Guru, apakah dia menyuruhmu mengumpulkan 6 meridian untuk mewarisi posisi ketua? Barang seperti benang Tian Ken, kamu bisa mendapatkannya. Tapi bagaimana dengan Mojinji? Entah aku yang mengajarkanmu. Atau kamu potong saja jariku. Pintar ya. Meskipun kita satu perguruan, tapi demi menjadi pewaris ketua perguruan, kita adalah musuh bebuyutan. Shifu benar-benar imut banget. Tenang saja adik. Aku tidak berminat jadi pewaris ketua perguruan. Shiji, mungkin kamu bisa pergi ke sana lihat-lihat. Lihat-lihat. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kalau adik masih tidak percaya, aku akan mengajarkan 1 dari 6 jurus yang diajarkan Shifu padaku. Salah satunya, jurusan Qiankun Wushu padamu. Sebagai bukti ketulusanku. Boleh juga sih kamu. Kak Yu dan anak ini di dalam kamar. 2 hari 2 malam, di dalamnya kadang-kadang ada teriakan Kak Yu. Apakah Kak Yu dalam bahaya? Kamu tahu apa sih? Hari ini, jangan ada yang bocorkan. Kalau tidak kita semua akan dorong lagi Shiji. Aku hampir tidak kuat. Shiji, kalau kamu tidak kuat, coba cari dokter untuk mengobatimu. Luka lama 10 tahun, aku bisa mengobati sendiri. Ngomong-ngomong, bagaimana latihanmu? Aku. Yang Zibayu, komponen utamanya adalah tremolit, epidot, dan actinolit. Adik benar-benar jenius, hanya 2 hari. Sudah menguasai Qiankun Wushu, tidak seperti aku. Latihan 2 bulan, baru setengah mengerti. Tapi, Shiji mengajarkan Qiankun Wushu padaku, bukan untuk amalkan. Adik benar-benar pintar, aku ingin kamu pergi ke pesta batu giok si Hui, cari cincin batu giok khusus untukku. Imbalannya. Kalau kamu bisa ambil cincin itu di pasar gelap, kamu bisa pilih 1 toko sebagai hadiahmu. 1 toko jelek, berapa harganya sih? 1 toko apa saja, semua isinya jadi milikmu. Deal. Para keluarga di live streaming, malam ini kalian benar-benar luar biasa. Kalau kalian mau barang bagus, ketik, buka pintu, di layar. Sekarang batu giok yang baru ditambang digabungkan dengan teknologi modern. Sepertinya jari emas dan benang sutra langit tidak berguna. Hanya bisa menggunakan genggaman Qiankun. Kuarsa yang diwarnai. Benar-benar tidak menyangka, di pameran tingkat ini, bisa saja menjual barang palsu. Teman-teman, kami adalah... Berhenti.
Hei, kamu tadi bilang aku jual barang palsu. Kamu pasti bosnya? Aku kasih tahu. Cincin batu giok ini, itu barang palsu. Kamu harus segera pergi. Jangan sampai ketahuan. Ditarik rambut kecilmu. Omong kosong. Aku sudah jual batu giok di sini lebih dari 30 tahun. Belum pernah ada yang berani bilang aku jual barang palsu. Aku ini cuma ngomong sembarangan. Kamu dengar aja, kalau tidak enak didengar. Anggap saja aku kentut, pamit. Teman-teman, aku ajak kalian pergi. Berhenti, bikin rusak lapaku. Lalu mau pergi. Apa maksudnya? Sedang live. Oh, ternyata si pembawa acara kecil ini. Benar-benar. Si kecil yang tidak tahu malu, kalian para pembawa acara. Demi terkenal, apa saja bisa dilakukan. Aku, pembawa acara kecil. Memang benar, tapi aku tidak akan mencari uang dengan mengorbankan hati nurani. Tidak seperti beberapa bos. Demi keuntungan kecil, malah menjual barang palsu sebagai batu giok asli. Apa? Itu penipuan. Benar. Kuarsa yang bisa dibeli dengan 1 yuan per kilogram, dijual sebagai batu giok. Hati nurani terlalu hitam. Ini menganggap kita semua bodoh. Kalian semua, jangan sampai tertipu oleh anak ini. Mereka yang membawa acara live pengujian harta selalu melihat batu giok melalui layar ponsel. Mereka tidak pernah menyentuh batu giok asli. Benar juga, pembawa acara kecil ini tidak ada kata-kata yang benar. Bos itu sudah lama bergerak di bidang ini. Tidak pernah dengar ada yang jual barang palsu. Itu karena belum ada yang menemukannya. Benarkan. Teknologi pemalsuanku dipelajari dengan biaya mahal dari luar negeri. Ahli dari Daxia pun tidak bisa melihatnya. Aku tahu. Jangka kecil Anda ingin mendapatkan sesuatu hari ini. Berita besar akan datang. Jika Anda dapat membuktikan hari ini, cincin ini palsu. Hadiah 1 juta. Sebaliknya, jika Anda tidak bisa membuktikan, cincin ini palsu, jadi kau akan langsung minta maaf karena berlutut di ruang siaran langsung. Panggil aku lagi ayah. Hahaha, ini tidak sederhana. Harus mengatakan, teknologi pemalsuan Anda memang luar biasa. Instrumen biasa tidak mendeteksi cincin ini. Bahan apa yang digunakan, tapi kecuali seseorang tahu sebelumnya bahan baku di dalamnya. Apakah warna kuarsa? Apa yang Anda omong kosong, Anda? Cara Anda ingin mengidentifikasi kuarsa yang diwarnai. Itu juga sangat sederhana, hanya alkohol. Selama aku memegang ini, handuk kertas dengan alkohol. Untuk itu, ayo. Benar-benar warna kuarsa. Terima kasih, bos. 1 juta. Terima kasih kepada Big Brother Yi untuk 1 juta. Saya berharap kakak laki-laki dalam daftar adalah Chang Hong. 66. Dashun. Giok telah diambil. Bagaimana saya menemukan cincin khusus? Bagaimana saya bisa kembali ke Presiden Sheng? Pak, lihat 2 segel tembaga ini. Tapi persis sama. Ya, benar. Pak, aku benar. 2 segel tembaga ini. Apakah itu tembaga atau karat? Semua sama. Memang sama. Jika kau suka, saya menjual 200 juta. Bagaimana kalau 2 yang kuberikan 300 juta? Siapa yang berani memukul nenek? Kakak ipar. Kakak ipar, kenapa kau di sini? Anda melepaskan. Gadis kecil Anda benar-benar. Jangan kurang ajar. Dulu aku mengajarkanmu semua ini. Sekarang dipakai buat ngecoh orangnya. Ngecoh orang. Maaf banget ya, Mas. 2 cap tembaga ini semuanya palsu. Palsu. Begini, aku tunjukkan caranya. Kakak ipar. Masa sih kakak ipar bantu orang lain? Ya benar. 2 cap tembaga ini memang palsu. Maaf ya, Mas. Adik iparku masih muda,
Belum ngerti. Tolong dimaklumi, jangan dimasukkan hati. Hahaha, bener juga. Dunia ini mana mungkin ada dua cap Kanjeng Tumenggung yang sama persis. Kamu udah tahu dari dulu. Aku lihat kamu main peran dengan serius. Jadi aku nggak tega ngejebakmu. Lagi pula, barang palsu ini dibuat sangat bagus. Sulit dibedakan. Tapi, bisa kenal dengan kamu. Orang yang baik hati, itu kehormatan buatku. Terlalu baik. Aku lihat kamu tertarik dengan cincinku. Nih. Aku kasih. Aku memang suka, tapi gak enak kalau gak ada jasanya. Gimana kalau begini? Kamu lihat perhiasan di toko ini. Mana yang kamu suka, aku beli. Untuk ditukar dengan cincinmu, gimana? Kita kenal. Itu sudah takdir. Ini, Ambil saja. Mas, ini gak enak banget. Si bos memang dermawan. Kakak ipar, mau kemana? Oke. Ajak semua orang, aku nggak bisa biarkan adik seperguruanku hilang begitu saja. Ya. Bukan Yuran, ngapain kamu terus ikutin aku? Aku jaga kamu buat kakakku. Siapa tahu kamu malam-malam nggak pulang. Apakah kamu pergi cari wanita? Malam sudah gelap begini, aku mau cari siapa? Masa aku cari kamu? Boleh. Mas. Maaf ya, maaf. Kakak ipar. Lari Yuran. Lari? Kamu orangnya Sheng Dongyu ya? Sheng apa Yu? Nggak kenal. Dia bilang Sheng Dongyu. Diam, nggak ada yang anggap kamu bisu. Sudah, jangan pura-pura. Yang bisa tahu cincin ini hanya mungkin Sheng Dongyu. Lagi pula ini cincin pernikahan kita. Kamu kakak ipar ya? Ini semua salah paham. Soal cincin ini, Yuji suruh aku cari, ternyata ada di kakak ipar. Seandainya aku tahu, aku suruh Yuji ambil sendiri, ini. Kakak ipar, kamu nggak apa-apakan. Sheng Dongyu, aku sembunyi dari kamu selama 5 tahun. Nggak nyangka hari ini kamu masih bisa nemuin aku. Bukan suaminya Sheng Dongyu ya? Suami, dulu aku cuma jual satu harta negara ke orang Jepang. Tapi nggak nyangka cewek ini malah cerai sama aku. Ternyata kamu pengkhianat negara. Kamu dan Sheng Dongyu sama-sama bisa pura-pura ya di bidang kita. Siapa yang nggak demi uang? Laki-laki sejati punya yang boleh. Dan yang nggak boleh. Aku Wang Tingkuan. Paling benci sama kamu. Pengkhianat negara cari keuntungan, lupa moral, melanggar ajaran leluhur. Pengkhianat negara. Bagus omongannya, ayo. Hari ini aku cabut gigimu satu. Biarkan kau selamanya merasa malu. Apa? Lepaskan kakak iparku, lepaskan. Tunggu, aku dari keluarga Xiao Yuran. Saya Pa Yang, Barony Birkenback Kau Hazard. adalah putri kedua keluarga Xiao. Benar, nenek ini, cepat lepaskan orangnya. Kalau tidak, keluarga Xiao tidak akan memberimu hasil yang baik. Keluarga Xiao adalah keluarga kaya di Jinling. Keluarga yang terhormat, dan juga memiliki grup perdagangan yang terdaftar di bursa. Sudah tahu betapa hebatnya, cepat lepaskan orangnya. Hari ini, aku bisa memaafkan. Tapi, daging yang sudah di mulut. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu lari? Kemarilah kau. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Nanti aku bawa kau ke keluarga Xiao. Pasti bisa ditukar dengan harga yang bagus. Bos,
Tangan perempuan ini sangat lembut. Badannya juga sangat harum. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Kalau begitu, biarkan kau bermain. Ingat, jangan sampai rusak. Kalau tidak, ke keluarga Xiao. Tidak bisa ditukar dengan uang. Terima kasih, bos. Apa yang kau lakukan? Kau binatang. Berani kau serang aku. Tunggu, sudah kubilang. Jangan terburu-buru, Bukankah dia sudah datang? Pergi kau. Yuran, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kakak ipar. Berani menyentuhku, apa yang kalian tunggu? Serang, bunuh dia. Bunuh dia. Jangan mendekat. Aku peringatkan, hati-hati aku menghancurkan kalian. Yuran, telepon kakakmu. Suruh dia bawa orang ke sini. Orang-orang ini, orang-orang yang nekat, serang. Minta bantuan ya. Bantuan datang. Kau sudah mati, serang dia. Jangan ada yang mendekat. Lari. Yuran, kau pergi dulu. Serang. Aku akan menghalangi mereka. Cari kakakmu. Kakak ipar tunggu aku akan segera kembali. Ayo pergi. Ayo. Aku. Kakak ipar. Bukannya aku sudah menyuruhmu pergi. Kamu kembali buat apa? Kakak ipar hari ini sekalipun aku mati, aku akan mati bersamamu. Kamu benar-benar gadis bodoh. Tenanglah, pisauku sangat tajam. Tidak akan sakit, hahaha. Ngapain kamu bicara banyak-banyak? Mau lakukan ya lakukan. Berhenti. Kakak ipar adik seperguruan. Tingkuan. Kakak ipar. Apa aku sudah masuk surga? Pasti karena aku biasanya banyak melakukan perbuatan baik. Sekali langsung memberiku 3 istri. Apa dia kena otaknya? Dia cuma kena ginjalnya saja. Apa nanti dia? Dalam hal itu, Sama sekali tidak ada masalah. Siapa keluarga pasien biaya pengobatan bayar dulu. kamu berulah lagi dokter bilang keluarganya. Adik ipar juga keluarga. Ketua Sheng kamu ini. Dokter bilang keluarga yang bayar. Keluarga tidak pergi keluarga cium. Bajingan. Benar-benar aku sudah baik hati menyelamatkan adikmu. Kamu tadi terus memukulku. Kamu tidak punya rasa keadilan ya? Aku menyelamatkanmu, kamu tadi hampir mencium tangan Ketua Sheng. Kalau dia tahu, pasti akan menyebek mulutmu. Tidak apa-apa, dia mau cium ya cium saja. Ketua Sheng kamu sangat terbuka ya. Membantu aku menemukan mantan suamiku Chenasi. Ngomong-ngomong Ketua Sheng, mantan suami kamu bagaimana? Dia sudah tidak ada di dunia ini. Bicara soal ini aku harus berterima kasih padamu. Kamu membantu aku menemukan kembali cincin lamaran. Jadi aku akan memutuskan hubungan buruk ini. Tapi aku tidak menyangka Chenasi sudah gila sampai mengganggu adik kedua orang itu. Untungnya Sheng Ketua kamu datang tepat waktu kalian semua tidak tahu. Sheng Ketua saat itu benar-benar keren. Ngomong-ngomong Sheng Ketua, pisau yang kamu gunakan untuk menyelamatkanku. Itu adalah... Yaitu adalah pisau yang diwariskan oleh guruku. Salah satu dari 6 jurus langit pisau pemotong jiwa. Ya pisau ini. Sangat keren. Kakak ipar kamu baik-baik saja. Sakit. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Kakak ipar sudah dipotong, kamu sendiri tidak peduli. Kamu tidak mengizinkan orang lain untuk peduli. Siapa bilang aku tidak peduli padanya? Sheng Ketua dia Wang Tingkuan. Meskipun tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao kami, tapi dia menyelamatkan adikku jika dia berperang denganmu. Keluarga Xiao kami juga akan berjuang tanpa ragu. Adik kamu salah paham. Pisau pemotong jiwa ini bisa memotong semua barang palsu di dunia ini untuk barang asli. Tidak akan melukai sedikit pun. Tidak apa-apa.
Lihat Sheng Ketua. Kamu bilang sebelumnya. Sudah mengajarkanku jurus cengkraman langit, bagaimana kalau kamu mengajarkan pisau pemotong jiwa ini padaku? Tidak bisa, aku masih perlu menggunakannya untuk melindungi diri. Tapi sebagai imbalan atas bantuanmu kali ini, sebuah toko di pasar gelap. Tidak cukup. 2. Tidak semua. Semua toko di pasar gelap. Ya, kamu punya keberanian dan setia pada persahabatan. Memiliki jiwa nasionalis, ditambah lagi kamu adalah adik seperguruanku. Semua ini cukup untuk menjadi tuan rumah pasar gelap. Berarti kakak ipar akan menjadi adik bungsu Sheng. Sama sekali tidak boleh. Nona Xiao, kamu sendiri yang bilang. Jangan ada hubungan apapun dengannya. Sekarang apa hakmu untuk menghentikanku? Wang Tingkuan, terserah kamu. Ayo cepat. Dah? Sudah mempertimbangkannya. Aku masih belum bisa memutuskan. Aku akan menjadi pemilik pasar gelap. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tapi, pintu pasar gelap dan aku akan selalu terbuka untukmu. Terima kasih. Oh ya, sudahkah kamu memikirkan nama untuk tokomu? Apa namanya? Aku ingin menamainya Tingkuan Pavilion. Apa? Siapa yang membuat lu marah? Biarkan aku membantumu melampiaskan amarah. Pergi, aku baru saja dengar dari bawahanku. Wang Tingkuan membuka toko di pasar gelap. Lalu kenapa? Keluarga lu? Bukankah kita juga punya satu? Kamu tidak mengerti, aku memberikan banyak hadiah kepada Sheng Dongyu untuk mendapatkan izin barang yang dijual di pasar gelap. Tidak ada batasan selama dia berani menjual. Ada yang berani membeli. Dia beruntung. Tidak, aku tidak bisa menerima dia hidup baik. Aku harus pergi ke sana dan menghancurkan tempatnya. Baru puas. Ayahmu beberapa hari lalu, bukankah baru memberimu harta karun? Kita bisa menggunakannya pada Wang Tingkuan. Para bos, hari ini adalah hari pembukaan Tingkuan Pavilion. Baru saja dibuka, bisa menyambut kalian. Itu benar-benar kehormatan. Hari ini, semua barang di toko, semua diskon 12%. Semoga para bos bersama-sama menjadi kaya. Bagus. Baik sekali, bos. Bos, tunjukkan barang terbaik tokomu. Biar kami melihat. Kalian datang ke tempat yang tepat, mari. Lihatlah, cincin giok dari kilang resmi. Lihat warnanya, bening bukan? Bening. Terbuka atau tidak? Jual semurah ini bukan barang palsu kan? Ini bukan putri keluarga Xiao. Kenapa datang sendiri untuk merusak? Hanya ada satu kemungkinan. Barang di toko ini benar-benar bermasalah. Ayo pergi. Tidak, jangan, ada pepatah. Lihat dulu barangnya. Toko saya baru saja buka hari ini. Belum sempat dapat untung sepeser pun, tamu-tamu sudah diusir semua. Mau saya makan angin aja. Katanya kamu sudah dekat dengan Sheng Dongyu. Kalau butuh uang, minta aja sama dia. Kakak pikir. Kamu memilih Sheng Dongyu. Dia marah. Yusin, saya Wang Tingkuan bersumpah. Saya dan Sheng Dongyu cuma kerja sama sesuai kontrak. Saya cuma ambil toko ini, yang lain nggak saya ambil. Iya, saya nggak kasih tahu duluan. Nah, saya minta maaf pakai cincin ini. Oke. Kak, ini kan cincin tunangan dari kakak ipar. Dia siapin buat kamu. Kalau kamu nggak suka cincin ini, saya ganti yang lain. Tunggu, ini kan harus dicoba dulu baru tahu pas enggaknya. Lumayanlah. Agak gedean. Ayo, masuk sini. Jijik, aku mau muntah. Jijik, aku mau muntah. Nggak nyangka kalian datang. Tapi, kalian nggak diterima di sini. Pergi. Setiap tamu yang masuk harus dihormati, gitu caranya. Memperlakukan tamu. Ayo, lihat, tuan rumah ini. Mengusir tamu. Kamu teriak-teriak apa? Cuma ada beberapa orang di sini. Kalau ada yang mau bilang. Kalau nggak, pergi. Aku dengar dari orang luar, toko kamu jual barang palsu. Itu cuma gurauan saya sama dia. Xiao Yusin, kamu pikir apa yang kamu lakukan? Enggak, saya tahu,
kamu barang bekas. Enggak pantas berdiri di depan saya, kalau kamu masuk keluarga Lu, cuma bisa jadi yang kecil. Mimpi, kakak ipar baru kasih kakak cincin tunangan, mereka berdua. Yang cocok, kamu apaan sih? Kamu cuma anak kecil. Ibu kamu dulu minta sama saya buat gantiin calon pasangan keluarga Xiao jadi kamu. Kamu pikir, kamu pantas. Kamu, anak kecil yang masih bau kencur. Enggak ada bentuk. Enggak ada skill. Kalau Lu Xiao menikahimu, Lu Xiao pasti mati ke house. Ya, kamu Sang Ting Ting memang ahli. Tapi aku kasih tahu, di dunia ini, tidak semua wanita seperti kamu, yang menjadikan godaan dan sanjungan sebagai keyakinan hidup mereka. Yuran memang cantik, manis dan menggemaskan. Banyak pria yang menyukainya. Jijik, kakak ipar, ngomong apa sih yang sebenarnya? Kakak ipar bilang, itu fakta objektif. Orang dengan orang yang paling cocok, bagaimana dia bisa cocok dengan peri kami? Benar, bagaimana dia bisa cocok dengan peri? Nah, meskipun kamu pintar bicara, tidak akan mengubah fakta bahwa piring keramikmu adalah palsu. Semua barang di toko ini sudah melewati 3 verifikasi. Dari saya, tidak mungkin ada yang palsu. Tapi Lu Xiao, atas dasar apa kamu bilang piring kami palsu? Lihat sendiri. Tahun dan bahan piring ini ternyata modern. Ada apa Ting Kuan? Piring ini palsu. Apa? Bagaimana bisa? Piring ini punya semua ciri asli, tapi ada yang aneh. Aturan di rumah lelang, kalau ada satu yang meragukan, berarti palsu. Ini dan ini. Semuanya palsu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini? Ting Kuan, semuanya palsu. Kedua barang ini, semuanya palsu. Tidak mungkin. Kakak ipar, meskipun palsu, tidak mungkin semuanya palsu. Ini kan pasar gelap. Hei, di sini adalah pasar gelap. Pasar gelap kenapa? Kamu ngapa mengeluh? Aturan pasar gelap, jual satu barang, bayar 2 kali lipat. Kalau jual 3, berarti 100 kali lipat. Dan semua barang di toko, entah asli atau palsu, bisa dihancurkan. Ayo, hancurkan Ting Kuan Pavilion. Jangan hancurkan, kamu tidak boleh menghancurkannya. Cepat, cepat cari ketua Sheng, pergilah. Hancurkan, hancurkan semuanya. Wang Ting Kuan, apa yang kamu punya untuk melawanku? Tunggu, ambil cincin di tangan Xiao Yuxin untukku. Aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Jangan-jangan. Tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Lu. Cincin giok kaisar hijau. Hanya beberapa juta saja. Itu saja sudah membuatmu tergoda. Cincin bukan dilihat dari harganya, tapi siapa yang memberikannya. Baik, dia ingin memberikannya, aku justru tidak akan membiarkannya. Jangan. Berhenti. Ketua Sheng, Tuan Lu, kamu berkali-kali membuat keributan di pasar gelapku, tidak menganggapku. Wang Ting Kuan. Barang palsu yang dijual lebih dari 3 kali, toko harus dihancurkan. Ini aturan yang dibuat sendiri oleh Ketua Sheng. Tentu, ada orang yang menggunakan tangan inyang, mengubah barang asli menjadi palsu. Ketua Sheng, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak mengaku, ya? Di pasar gelap kita, selain menjual barang palsu harus dihancurkan. Ada satu lagi, menuduh dengan jahat untuk menghancurkan toko. Harus dipotong kedua tangannya, menuduh dengan jahat untuk menghancurkan toko. Harus dipotong kedua tangannya. Sheng Dongyu, kamu berani melawanku. Tuan Lu, meskipun karaktermu buruk, kualitasmu rendah dan penuh catatan buruk, tapi pedang pemotong jiwaku ini tidak bisa membunuhmu. Bisa membedakan keaslian harta karun. Sheng Dongyu ini, di mana-mana tidak menggigap Hilliard Liu, manfaatkan kesempatan ini. Untuk mengurangi kesombongannya, ya, datanglah. 2 vas ini. 1 asli 1 palsu, Ketua Sheng. Silakan mulai pertunjukanmu. Setiap harta karun asli, melalui akumulasi waktu, memiliki jiwa harta yang unik. Dan barang palsu tidak akan pernah memiliki jiwa harta. Pedang pemotong jiwa tidak bisa memotong jiwa harta. Tapi bisa memotong semua barang palsu di dunia ini. Semua orang sudah melihatnya.
Tidak ada yang terjadi. Oh, aku tahu. Ternyata ketua Sheng, hingga hari ini hanya bisa membual saja. Dan kalian mengikutinya. Tidak merasa salah memilih orang? Ya. Kalian sebaiknya cepat tunduk pada keluarga Lu. Lu Ming, kau benar-benar orang yang sombong dan bodoh. Barang palsu sudah hancur. Seseorang, pergi lihat. Apakah yang hancur itu barang Sheng Dongyu? Memalukan hari ini. Aku bisa merahasiakannya, kau tetap. Ketua Sheng yang terhormat. Tapi, saat melihatku, harus berlutut memberi hormat. Lu Ming, ayahmu pun tidak berani bicara seperti itu padaku. Baik, aku akan membuatmu terkenal buruk, lihat nanti di pasar gelap. Siapa yang masih mau tunduk padamu, Tuan Lu? Vas ini memang barang ajaib. Apa? Ini tidak mungkin. Seseorang, hancurkan kedua tangan Lu Ming. Lepaskan aku. Aku adalah anak tunggal keluarga Lu dari Jinling. Kau berani menyentuhku. Yang tangannya hancur di tangan Sheng Dongyu, bukan hanya keluarga Lu, anak sulung keluarga Cui dari King He, putri kedua keluarga Lu dari Fanyang, dan... Ketua Sheng, aku tahu salah. Maafkan aku kali ini, Ketua Sheng. Laksanakan. Kalian semua hanya melihat saja. Jika aku kehilangan sehelai rambut, aku akan membunuh kalian. Kalian semua tidak berguna, sampah. Sekelompok sampah. Tuan Lu, tenang, di pasar gelap kami. Para saudara ini memang ahli dalam hal ini. Satu pukulan mereka, tanganmu akan hancur. Tidak akan ada penundaan. Ah, jangan hentikan. Ah, ayah, selamatkan aku. Bawa dia kembali, beritahu Lu Yilong. Aku sudah memberinya muka, suruh dia mendidik anaknya dengan baik. Tunggu, aku sudah memberinya muka. Tapi barangnya harus ditinggalkan. Pasangan tangan yin yang ini milik pasar gelap kami. Sedangkan kau, kaki tangan yang sering membuat masalah. Kau suka menggoda pria kan, di pasar gelap kami. Banyak sekali pria, bawa dia, biarkan dia menggoda sebanyak-banyaknya. Wah, keluarga Xiao ternyata bekerja sama dengan pasar gelap. Menyebabkan anakku gila. Aku adalah putra keluarga Lu, siapa yang berani melawanku? Aku adalah putra keluarga Lu, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Xiao. Barang-barang berharga yang mirip kejual, kami tidak akan membeli satupun. Beritahu semua lelang. Antara keluarga Lu dan keluarga Xiao. Mereka hanya bisa memilih satu. Kalian berdua, membuat anakku dan keluarga Lu memalukan. Orang-orang, bawa kedua bodoh ini keluar. Patahkan kedua tangan mereka. Tolong. Tidak apa-apa. Sheng Dongyu. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Di lantai berapa perusahaanmu? Lantai berapa? Seluruh gedung ini milik kami. Apa? Ya, jangan hanya gedung ini. Seluruh area ini milik kami. Ternyata keluargamu sangat kaya. Lagi pula keluarga Xiao kami adalah keluarga kaya di Jinling dan memiliki bisnis di seluruh Xia. Ternyata aku sudah menempel pada wanita kaya super. Sayangnya, sebentar lagi akan bangkrut. Apa? Ternyata begitu. Bukan aku yang bilang? Keluarga Lu hanya menggunakan 2 langkah dan sudah membuat keluarga Xiao hampir bangkrut. Keluarga Lu tidak mau membeli barang berharga dari keluarga Xiao. Dan lelang memilih keluarga Lu, bukan keluarga Xiao. Maka keluarga Xiao terjepit di kedua sisi. Dan hanya bisa bangkrut. Kakak ipar, mulai sekarang. Mungkin aku tidak bisa memanggilmu begitu lagi. Ah, Sisanya, biarkan kakakku yang memberitahumu langsung. Yuran sudah memberitahumu, kan? ya. Keluarga Xiao kami sekarang hampir bangkrut. Aku ingin melawan keluarga Lu sampai akhir, tapi ibuku mengancam akan bunuh diri. Sekarang hanya ada satu cara. Yaitu aku menikah ke keluarga Lu untuk perdamaian. Maksudku. Aku tahu apa yang ingin kau katakan, Ting Kuan. Sekarang baik kamu maupun keluarga Xiao tidak bisa melawan keluarga Lu. Kalau tidak melawan, bagaimana kamu tahu? Dengan apa kamu melawan mereka? Kamu tahu apa itu keluarga kaya? Dia punya uang, kekuasaan, dan pengaruh. Sedangkan kamu tidak punya apa-apa. Sekarang kamu sudah lihat kekuatan keluarga Xiao. Tapi di depan keluarga Lu, kita hanya seperti semut kecil. Mereka bisa menghancurkan kita dengan mudah. Kamu tahu? Dalam sejarah Dacia, berapa banyak keluarga kaya dan berpengaruh yang pernah ada. Sekarang kamu masih bisa melihat mereka.
Suatu hari nanti jika impianku tercapai, aku akan menertawakan Huang Chao yang tidak punya kejantanan. Kesewenang-wenangan keluarga kaya pasti akan berakhir dengan kehancuran. Dan orang yang bisa menghancurkan keluarga Lu hari ini adalah aku. Kamu tahu keluarga Lu punya aset triliunan. Dengan apa kamu mau menghancurkan mereka? Sekarang kita punya berapa uang? Impor dan ekspor kita sudah diblokir. Arus kas kita sekarang hanya tersisa 2 miliar. Cukup? Aku bilang padamu. Yusin, aku harap kamu percaya padaku. Aku bisa membuat keluarga Xiao bangkit kembali. Kakakmu benar-benar tidak percaya padaku ya? Kamu mau uang tunai untuk apa? Barang impor dan ekspor keluarga Xiao sekarang sudah diputus semua oleh keluarga Lu. Kamu tahu alasannya? Itu karena jumlah hard currency keluarga Xiao terlalu sedikit. Jika aku bilang, maksudku, aku bisa membuat hard currency keluarga Xiao mempunyai kualifikasi yang tidak bisa ditolak. Aku tahu maksudmu, tapi 2 miliar cukup. Percayalah padaku. Ayo. Tunggu aku. Ini saja. Ini, kakak ipar. Kakak ipar, kamu sedang apa? Aku sedang merasakan gunung ini. Kutemukan. Ayo, lihat. Apa ini? Tidak ada apa-apa. Aku lupa kamu tidak bisa melihat. Ayo, aku akan membawamu ke kantor pengelola tambang untuk membicarakan bisnis batu giok. Kakak ipar, tunggu aku. Cepat. Apa? Kamu mau beli hak penambangan gunung itu? Sobat, jangan buru-buru, dan saya berencana membeli hak penambangan selama 20 tahun. Adik, jangan salahkan saya kalau tidak diingatkan. Di sini dulu adalah tambang batu giok terkenal. Tapi sudah lama habis ditambang. Ahli geologi juga sudah datang berkali-kali, bilang tidak ada batu giok lagi. Tidak apa-apa, kamu bisa saja sebutkan harganya. Kalau kamu mau ke gunung ini, saya perkirakan hanya bisa menambang batu kerikil. Begini saja, saya kasih harga batu kerikil. Per ton dikenakan biaya 9 yuan. Tapi, biaya infrastrukturnya butuh 40 juta. Yaitu 4000000. 40 juta, deal. Kerja sama yang menyenangkan. Sudah 2 hari menambang, yang didapat masih batu kerikil. Saya sudah bilang, di gunung ini tidak mungkin ada batu giok, biaya infrastruktur 40 juta kamu. Mungkin akan sia-sia. Keluarga Xiao kita hanya tersisa 160 juta. Ayo, kita harus pergi ke tambang berikutnya. Tambang ini, biarkan kalian sendiri yang menambang. Semangat kerja teman-teman. Kita, tunggu saja untuk menghasilkan uang. Ayo pergi. Hasil uang apa? Jelas-jelas rugi 40 juta. Kamu ngomong apa di sana? Ayo pergi. Sok jago. Bos, ada batu giok. Batu mentah terkecil saja, beratnya 5 ton. Apa? Akhirnya 200 juta ini habis. Habis? Sia-sia, semua manajer sudah bilang ke kamu. Di gunung tidak ada batu giok, kamu tidak percaya. Batu giok memang barang berharga, tapi kita juga harus membeli. Tambang yang benar-benar ada batu gioknya. Kalau menurut kamu, kita membeli. Tambang yang semua orang pikir ada batu gioknya. 200 juta bisa buat apa? Paling-paling beli hak penambangan 1 tahun. Setidaknya kita bisa balik modal. Sekarang kamu beli batu kerikil yang tidak berguna. Baru bisa balik modal di kehidupan berikutnya. Bos, tambang yang baru kamu beli, ada batu giok. Apa? Ada batu giok. Apa? Batu giok?
Tambang kalian ada batu giok. Banyak sekali biji, itu bisa menghasilkan berapa uangnya? Dari jendela batu mentah, semuanya kualitas es atau bahkan, mungkin bisa keluar kaisar hijau. Kaisar hijau. Perkiraan konservatif. 60 miliar seharusnya tidak masalah. 60 miliar. Itu hanya produksi 6 bulan. Bro, jangan lupa, kita sudah menandatangani hak penambangan selama 20 tahun. Dan harga penambangan dalam kontrak rata-rata 8 yuan. Hampir sama dengan penambangan gratis. Oke. Sibuk aja kamu. Kak Ipar, kamu benar-benar hebat. Kalau Mama tahu, pasti memuji kamu sebagai menantu yang baik. Itu aku. Aku akan periksa area tambang berikutnya. Penambangan. Kak Ipar pelan-pelan, aku bantu kamu. Jangan lari, berhenti. Lari, kamu lari aja. Lui Long si pengecut, dia memberiku obat. Siniwa orang tahu kamu Sheng Kecua adalah musa cerdas orang. Kalau tidak diberi obat, kami semua tidak akan cukup untuk dibunuh olehmu. Sheng Ketua, sebelum mati, biarkan kami membantumu menetralkan racun. Sheng Ketua masih cantik, selalu menjadi dewi impianku. Lepaskan. Kalian, apa yang kalian lakukan? Sheng Ketua, Kakak Yu. Anda baik-baik saja? Tidak, kita harus cepat pergi. Kakak Yu, kamu baik-baik saja. Kalau kamu tidak nyaman, bilang saja padaku. Aku diberi obat bius, tolong bantu aku menetralkannya. Kakak Yu. Sudah melakukan semuanya, kenapa malu? Kak, jangan sembarangan bicara. Kita berdua tidak melakukan apa-apa. Aku sudah menjadi milikmu, sehari lebih cepat. Atau sehari lebih lambat tidak masalah, aku mau kamu. Tidak bisa. Kak, aku sudah punya orang yang kucintai. Teneng, aku tidak akan, member the Hosai Itu juga tidak bisa. Kakak Yu. Untung baik-baik saja, hanya pingsan. Sebentar lagi, obat biusnya akan hilang sendiri. Meskipun kamu memaksaku, yang kamu dapatkan hanya tubuh tanpa cinta. Aku mau hatimu. Kamu menyelamatkanku, aku akan membalasmu. Kedepannya kamu bantu aku mengelola pasar gelap, jadi agen pasar gelap. Pasar gelap mulai hari ini bersiap untuk berperang melawan keluarga Lu. Identitasmu sudah saya laporkan ke pasar gelap. Mulai hari ini, semua sumber daya manusia dan material pasar gelap. Baik Yuran. Tidak baik kakak akan menikahi Luming malam ini juga diadakan pernikahan. Bukankah krisis keluarga Xiao sudah teratasi? Saya tidak tahu kata ibu itu ide kakak sendiri. Pasti ada yang tidak beres cepat naik mobil. Saya harus kembali ke Jinling untuk menghentikan pernikahan. Baik. Sudah dengar belum putri sulung keluarga Xiao Yusin mendatangi keluarga Lu? Meminta untuk menikah bukan begitu. Aneh juga menurut saya. Setelah keluarga Xiao dan Lu berperang, sudah berhasil menstabilkan pasar yang lesu kok tiba-tiba ingin menikah lagi. Dan itu juga menikahi putra keluarga Lu Luming. Katanya sudah gila kepala keluarga Xiao sampai stres berat tidak bisa hadir di pernikahan. Aming para tokoh terkemuka di dunia penilaian harta. Ayah sudah mengundang semuanya untukmu, aku akan mengadakan pernikahan yang megah untukmu. Xiao Yusin adalah istrimu. Kalau kamu tidak menyukainya, aku akan membunuhnya, lalu mencarikan yang lain untukmu. Suka menikahi istri. Baik apa yang kamu inginkan. Ayah akan memenuhinya. Ikuti aku mari, kita bersulang bersama semua orang. Baik, Tuan. Terima kasih kepada para tokoh di dunia penilaian harta yang hadir hari ini di pernikahan putra saya Luming dan menantu saya Xiao Yusin. Hari ini adalah hari bahagia bagi keluarga Lu dan Xiao. Sekaligus hari bergabungnya kedua keluarga. Kedepannya di Jinling, tidak ada lagi keluarga Xiao. Hanya ada keluarga Lu. Bukankah ini perampasan paksa? Keluarga Xiao baru-baru ini membeli banyak tambang batu giok dengan harga murah, tidak sampai 2 tahun. Akan melampaui keluarga Lu. Betul keluarga Lu apa haknya mencaplok keluarga Xiao? Pasti ada yang tidak beres di sini, setujukan semua. Setuju.
Pengawal. Usir orang-orang yang membuat keributan itu. Lepaskan, lepaskan. Masih ada yang tidak setuju. Angkat gelas kalian. Selamat atas pernikahan putraku. Aming. Semua orang sedang memberikanmu minuman. Seperti ayah, seperti anak. Siapa yang mengajari Luming sikap arogan ini? Ternyata dia belajar dari ayahnya. Bagus, aku belum menghitung dengan kalian. Malah kalian yang datang sendiri. Kakak, cepat kemari. Kakak ipar datang menjemputmu. Kakak ipar. Katakan pada mereka siapa dirimu. Aku adalah menantu keluarga Lu. Apakah kalian dengar? Xiao Yuxin adalah menantu keluarga Lu. Sedangkan kamu, putri kedua keluarga Xiao, berani mencari pria liar dan menyebutnya kakak ipar. Tangkap mereka, aku ingin mereka bersujud dan meminta maaf di depan putraku. Terutama Wang Tingquan ini. Dan Sheng Dongyu ini. Kalian tidak hanya harus bersujud dan meminta maaf di depan putraku. Aku akan membuat kalian menjadi seperti putraku. Luilong lebih banyak orangnya. Pasar gelap kami tidak pernah kalah. Pasar gelap kalian memang banyak orang. Tapi, bagaimana jika aku membuat mereka semua mendengarkan aku? Akhirnya aku mengerti. Mengapa guru mengusir kakak senior dari sekolah? Kakak senior. Meskipun aku belum pernah bertemu kakak senior, tapi aku mendengar dari guru bahwa kelakuannya buruk. Menggunakan 2 jurus Tianmai yang dipelajarinya untuk kejahatan yang tak termaafkan. Benar kan, kakak senior? Tianmai si tua itu bodoh saja. Dia jelas memiliki 6 jurus Tianmai yang bisa menguasai dunia. Tapi Maladaigunakan untuk menilai harta. Justru aku yang mengembangkan ilmu Tianmai. Guru memberikan Yin Yang Shou padamu, agar kamu bisa membuat harta negara yang mengalir ke luar negeri di masa lalu menjadi palsu. Kami membelinya dengan harga murah, agar harta negara kembali ke tanah air. Tapi kamu malah menggunakannya untuk menjerat rekan. Kamu bahkan menggunakan mata spiritual yang bisa mengendalikan pikiran manusia pada orang biasa. Guru sudah jelas mengatakannya, hanya bisa digunakan pada orang yang tak termaafkan. Bukankah dia sendiri begitu? Nggak mau dengar kalian ngomong kosong. Aku punya mata gaib. Aku bisa menguasai dunia ini. Siapa yang nggak nurut, cuma ada satu jalan, mati. Kalian ikat diri sendiri aja. Apa? Mata gaibku kok nggak mempan sama kalian? Kak Yu udah tahu lewat tangan hitam putihmu. Dan udah menyelidiki informasi tentangmu. Dan sebelum kami datang, dia juga udah kasih tahu tentang mata gaibmu. Dikasih tahu gimana? Asal kalian lihat mataku. Harusnya kalian udah ku kendalikan. Karena kami pakai lensa kontak. Jadi kamu nggak bisa kendalikan aku, apalagi mereka. Ada yang berhasil pecahkan mata gaibku. Jadi kami cari 3 ahli dalam bidang penilaian harta. Masa? Yang ini nggak pakai lensa kontak. Yang ini pakai kacamata, yang ini pakai lensa kontak, dan setelah kami periksa, kami temukan, cuma yang pakai lensa kontak ini, ahli ini, dia nggak terkendali sama mata gaibmu. Bagus sih, terus gimana? Keluarga lu punya aset triliunan. Mau gimana pun kalian dari pasar gelap, bisa ngapain sama aku? Aset triliunanmu, mana? Bos, nggak baik, cabang-cabang kita yang jual barang palsu. Dilaporkan pasar gelap, semua ditutup. Dan pabrik pemalsuan di belakangnya ketahuan. Polisi udah cari kamu, masa sih? Barang palsu kita, luarnya sama persis sama yang asli. Tapi kalau kita punya sutra langit, genggam Qian Kun, pisau pemotong jiwa, jari penggali harta. Anak ini adalah murid terakhir master. Punya 4 keahlian, barang palsu kita. Memang nggak bisa lolos dari mata kalian. Tapi terus gimana? Punya grup perusahaan triliunan. Grup triliunanmu, mana? Bos, keluarga Xiao beli saham kita di harga tinggi. Dalam jumlah besar. Pas, jebak mereka di harga tinggi. Tapi bos, semua investor kecil udah kabur.
Keluarga Xiao pakai 60 miliar, ambil semua saham investor kecil. Udah jadi pemegang saham utama kita. Apa? Kamu sudah melakukan akuisisi dengan cara bunuh diri. Meskipun kalian menjadi pemegang saham, uang keluarga Xiao kalian akan terjebak di harga tinggi, setiap sen yang kalian keluarkan pasti akan rugi. Keluarga kami, dalam setengah tahun dengan menjual Gyo, bisa menghasilkan 60 miliar. Kami tidak kekurangan uang. Tenang saja, 60 miliar keluarga lu ini. Kami tidak akan mengambil sepeser pun. Aku akan menjadi pemegang saham besar keluarga lu. Pemegang saham. Ayo, bunuh orang ini. Ayo, apa kalian tuli? Bunuh dia. Siapa yang akan melawan pemegang saham besar mereka sendiri? Sekarang sebagai pemegang saham besar keluarga lu, aku umumkan. Kamu, Lu Yilong. Karena menyelundupkan barang terlarang, melanggar aturan keluarga lu. Jadi aku akan mencabut statusmu sebagai pemegang saham kecil. Warisan 3 generasi keluarga lu ternyata akan hancur di tanganku. Hancur. Ayo, bawa mereka pergi. Yusin, kamu baik-baik saja. Ting Kuan. Wah, semua tokoh terkemuka di dunia penilaian harta ada di sini. Suasana sudah pas, bagaimana kalau kalian berdua langsung menikah saja di sini? Ini tidak baik. Kalau kamu tidak mau, bagaimana kalau kita yang menikah? Aku juga mau menikah. Tidak, dia milikku.